Apa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun Pi. Apaan sih? Kok berdua udah balik sih? Yang terakhir mas ingat sebelum lupa apaan? Waalaikumsalam, Pak Ruslan. Silakan duduk. Terima kasih. Mohon maaf ya, kita bicaranya di teras aja. Ya, karena suami saya nggak ada di rumah. Nggak apa-apa, Umi. Wah, saya nggak nyangka nih kedatangan tamu penting seperti Pak Ruslan. Umi Marwah ini bisa aja. Orang penting apa? Apalah arti saya dibandingkan dengan nama besar Umi Marwah yang sudah begitu terkenal sebagai penceramah dan memiliki ribuan umat. Oh iya, Pak Ruslan ada keperluan apa ya? Kok tumben kesini? Siapa ya mereka? Jangan-jangan ini teh selingkuhannya si Marwah. Suaminya tidak ada, malah ngajak laki-laki lain ke rumah. Aku harus dengerin apa saja yang mereka ngomongin. Biar nanti aku aduin dia ke Asep. Jadi begini Bumi, perkenalkan sebelumnya saya Toto, asisten dari Pak Ruslan. Berkaitan dengan itu Umi, kami ingin mengajak Umi untuk mencalonkan diri sebagai wakil bupati mendampingi Pak Ruslan. Saya jadi wakil bupati. Benar Umi, karena selain Umi itu sebagai putra daerah, saya juga bisa melihat Umi itu bisa berjuang demi rakyat untuk maju ke dalam bursa pencalonan bupati dan wakil bupati mendatang. Dan apalagi Umi itu memiliki basis massa yang sangat kuat. Saya yakin kalau kita bisa bekerja sama, kita pasti menang dalam kompetisi nanti Umi. Saya mohon, Umi mempertimbangkan ajakan ini demi kemaslahatan umat. Tapi kenapa saya? Kan masih banyak calon yang lebih baik dari saya. Umi, saya yakin saya tidak salah pilih. Hanya Umi lah yang paling tepat untuk mendampingi saya. Dengan basis massa yang begitu kuat, saya yakin akan mempermudah kita dalam kampanye nanti, Umi. Semua orang tahu siapa Umi Marwah itu. Dan mayoritas pemilih ibu-ibu nanti pasti akan memilih Umi Marwah. Karena popularitas Umi Marwah itu sudah sangat populer di mata masyarakat. Marwah mau dijadikan wakil bupati. Oh, ini bagus sekali. Selamat datang. Terima kasih sudah mau berkunjung kemari. Iya Bu. Ya, makasih loh Bu Iris. Sama-sama. Elis, ini dari saya. Tapi jangan lupa Bu Elis, bantu proyek suami saya supaya izinnya gol sama Pak Bupati ya. Tenang aja Ibu. Kan nanti yang jadi wakil bupatinya tuh adik ipar saya. Jadi semuanya bisa diatur. Dia tuh nurut sama saya apa yang saya bilang. Nah, ini juga dari saya, Bu. Ini loh, Bu. Anak saya ingin mutasi kerja jadi lurah. Bu Lis, bantuin ya. Bicara sama Bu Wakil Bupati buat penempatannya, Bu. Ya, Bu Lis ya. Tenang aja Ibu. Beres semuanya. Ini ada sedikit, terima kasih. Ini juga ada Bu dari saya. Sebatas oleh-oleh aja. Tapi tolong bantuin saya ya Bu ya. Biar usahanya lancar. Makasih ya. Nanti saya bantu. Ini juga buat Bu Elis. Oleh-oleh dari kamu. Wah, beruntung sekali ya kita bisa kenalan sama Bu Lis. Iya betul Bu. Ya, orang yang baik. Kita ya ramah. Iya. Kalau Marwah jadi wakil bupati, aduh, aku bakalan ikut populer. Gimana pendapat Umi? Bersediakah? Ya, walaupun saya tahu Umi Marwah itu belum pernah berkecimpung dalam hal politik, tapi pengetahuan Umi Marwah dalam hal agama, saya yakin itu bisa bermanfaat buat rakyat. Saya merasa terhormat atas tawaran Pak Ruslan.
Tapi saya juga harus mengubur diri saya sendiri, Pak. Saya hanya mampu untuk jadi guru dan bagi-bagi ilmu saya kepada ibu-ibu. Saya tidak mampu menjadi pemimpin dari mereka karena tanggung jawabnya terlalu besar. Dan saya juga tidak mampu untuk menanggung amanah rakyat. Siang Pak, perkenalkan saya Elis. Ruslan. Silakan Pak duduk. Saya kakak iparnya Umi Marwah. Oh iya. Kamu tuh gimana sih? Begini Pak, Marwah teh pasti kaget Pak. Karena kan dia tidak menyangka Pak kalau bakal diajak jadi wakil calon bupati. Ya kami minta waktu Pak untuk mempertimbangkan. Kami akan bicara dulu sama keluarga semuanya. Nanti kalau udah ada keputusannya Pak, kami akan kasih tahu Bapak. Kalau begitu artinya kami masih punya kesempatan untuk menunggu jawaban kesediaan dari Umi Marwah. Iya. Kita dengan senang hati akan menunggu kabar baik dari Umi Marwah. Kalau gitu kami pamit Umi. Semoga kami menunggu kabar baik dan hasil baik dari keluarga Umi. Baik. Semoga itu kabar baik. Tenang aja Pak, kami akan kabarkan segera Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teteh tuh gimana sih? Saya kan nggak mungkin jadi wakil bupati. Saya kan belum pernah berkecimpung di dalam dunia politik. Wah, kamu teh gimana sih? Ini masuk. Ayo. Sini. Kamu tahu nggak? Kalau kamu teh jadi ditawarin jadi wakil bupati, kenapa kamu tolak? Kan itu enak. Hidup kita yang sekarang ini bisa lebih kaya, tahu nggak? Kalau kamu jadi wakil bupati ya, nah, kamu bisa dapat proyek-proyek. Nah, dari keuntungan proyek-proyek itu, teteh bisa kecipratan. Iya, teh malah ditolak deh. Kamu nggak pernah lihat lah pejabat-pejabat sekarang tuh uangnya tuh puluhan miliar, ratusan miliar. Ngerti enggak? Dari mana tah uang-uang itu? Itu dari hasil proyek-proyek itu. Makanya diterima tawaran eta. Ngerti? Kalau kamu terima itu tawaran, kamu bisa dapat proyek-proyek. Tah, pembebasan lahan, proyek-proyek dari pengusaha yang lain. Itu banyak semua. Astagfirullahaladzim. Teh, itu niatnya aja udah nggak baik. Dosa tuh Teh. Kamu teh tidak usah sok suci ya. Semua orang juga berbuat begitu. Teh, salah satu golongan manusia yang langsung masuk neraka tanpa dihisap, itu adalah golongan pemimpin yang zolim. Dan Umi nggak mau jadi golongan itu. Saya teh tidak butuh ceramah kamu. Yang saya butuh jawaban kamu. Terima tawaran eta. Saya itu lebih takut sama Allah dari siksaan Allah. Terima makanan. Teh udah teh, ya Allah kasihan Umi teh udah. Apa kamu? Mau juga? Teh ampun, Ikut-ikutan juga? ampun teh, ampun ya Allah, teh ampun. Teh. Ayo naon era mela, ayo naon, ada apa? Iya, si Marwah. Tadi teh ditawarin jadi wakil bupati tas sama si Pak Ruslan. Ditolak lah. Oh, ditawarin jadi wakil bupati. Abah, Umi tuh nggak sanggup mengemban amanah yang seberat itu. Udah diam kamu. Sekarang ikut Abah. Kita ketemu Ruslan. Mau kemana? Kamu diam di sini. Buat kampanye nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Umi, Abah. Alhamdulillah, akhirnya datang juga. Jadi gimana Umi? Terima tawaran dari saya. Maaf Pak Ruslan. Kenapa ya Umi? Kenapa keberatan penawaran dari saya? Begini Pak Ruslan. Ya. Saya akan menggantikan posisi Umi sebagai wakil Pak Ruslan dalam pemilihan umum yang akan datang. Kok malah Abah yang nyalonin diri? Mana sih? Udah Umi tenang aja.
Jangan berisik, tenang aja ya. Umi diem. Jadi gimana ya? Maaf ya Umi, saya hanya butuh Umi. Abah, mohon maaf, karena pamornya Umi semua orang sudah pada tahu. Tapi kalau Abah, maaf, belum ada yang kenal. Oh, jangan salah Pak Ruslan. Jangan salah. Saya yakin sebagai suaminya Umi bisa membawa suara jamaahnya Umi untuk milih kita nantinya. Nah, di dalam pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan datang, yakin saya itu. Gimana ya? Sebentar. Ya sudah. Abah bisa menggantikan posisi Umi. Nah, begitu dong. Saya yakin kita pasti menang. Ya, saya dengan dibantu Umi, nah teteh saya, pokoknya kita pasti menang lah, insya Allah. Nah, mudah-mudahan, insya Allah. Baik, silakan Bapak. Abah, sebaiknya Abah batalin aja pencalonan jadi bupati. Umi itu apa sih? Umi itu harusnya ngedukung keinginan suami. Ini belum apa-apa, udah ngelarang. Umi tahu nggak, Mi? Sebagai pengusaha, Abah tuh sering terganjal oleh birokrasi. Sehingga proyek yang Abah inginkan tuh gagal maning. Nah sekarang, kalau Abah jadi wakil bupati, Abah ada di dalam birokrasi itu sendiri. Sehingga proyek apapun bisa Abah dapat. Nggak akan ada lagi yang ganjel. Abah, itu dosa, Bah. Dulu para sahabat Rasulullah menangis waktu ditunjuk jadi khalifah. Mereka takut jadi pemimpin karena tanggung jawabnya berat, Bah. Kenapa sih sekarang orang-orang berebutan untuk jadi pemimpin hanya mikirin uangnya? Tapi mereka lupa sama tanggung jawabnya. Umi itu apaan sih? So suci banget deh. Padahal sekarang ini sekecil apapun kesempatannya harus dimanfaatkan untuk bisa menjadi uang sebesar mungkin. Begitu. Makanya jadi istri saya yang benar. Ini jadi istri yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana bisa maju? Memang. Umi ini harus dikasih pelajaran supaya ngerti. Jangan ngerti. Abah udah ajarin Uminya, Abah. Abah tuh suka banget sih mukulin Umi. Abah tuh harus ke psikiater deh kayaknya biar diperiksa sakit apa enggak. Berani kurang ajar sama orang tua kamu ya. Ngomong kayak begitu. Sep, mulai sekarang tanya, Asep mesti jaga image ya. Harus yang baik kelakuannya, tidak boleh poligami, yang paling penting. Biar semua orang tahu kalau keluarga di sini keluarga yang harmonis Iya tuh, cerain aja istri mudanya Abah. Semoga aja Abah menceraikan aku. Enggak. Abah nggak akan cerai Nafifah. Abah punya cara lain. Naon? Nafifah, kamu ikut. Diam. Abah mau ngapain jadi kurung Abah? Mulai sekarang kamu diam di sini. Diam di sini, jangan kemana-mana, jangan keluar. Jangan sampai ada yang tahu Abah masih punya istri 2. Jangan. Kalau sampai ada yang tahu, kamu tanggung akibatnya. Abah, kasihan Afifah. Jangan dihukum seperti ini. Jangan dibikin kayak tahanan, dikurung kayak gini. Gimana sih, Bah? Kalau Abah mau maju, jangan bikin kebohongan publik. Jangan bilang istrinya diceraiin, tapi Afifah malah dikurung di gudang. Kamu tuh kumaha sih? Protes we. Kalau orang-orang taunya si Asep masih punya istri 2, ya nggak mungkin lagi jadi wakil bupati. Kumaha sih? Iya, tapi bukan begini caranya. Iya, lebih baik aku diceraikan saja, Abah. Enak aja kamu berani. Kan bener gimana sih bini 2 ini nggak bener pada pengen bercerai. Tahu nggak? Perceraian itu dibenci oleh agama. Masih aja diminta. Ini harus dipukul pakai rotan kayaknya biar dia jatuh. Abah, sakit. Nanti aja. Abah jangan pukulin Umi. Berisik amat sih kalian teh. Kalian
Kalian tahu kan, kalau Abah sekarang lagi mencalonkan jadi wakil bupati. Kalau Abah jadi pejabat, kalian juga yang senang. Kumaha, kalian dapat jalan-jalan dikawal, bisa kemana-mana, orang pada ngeliatin, tak? Banyak keuntungannya. Hana nggak butuh, Wak. Iya, juga. Iya deh. Udah. Sekarang semua keluar. Keluar. Kecuali Afifah. Afifah diem di sini. Jangan kemana-mana, jangan keluar, jangan ada yang bukain pintunya. Kalau dia lapar, kirim ke sini. Kalau dia haus, kirim ke sini. Jangan keluar, jangan beredar di luar. Ya, jaga citra Abah. Tuh lihat, citra Abah harus dijaga. Ya, jangan sampai ada yang tahu Abah punya istri 2. Ayo sekarang keluar. Ayo Umi, ikut Abah. Umi, keluar. Nggak mau. Keluar. Diam. Buka pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, udah pulang Rehan. Yuk langsung makan yuk. Semua udah kumpul di sini, tapi Afifah mana ya? Kok nggak ada? Mau nanya, tapi Abah ntar mikir yang macem-macem lagi. Bu Darsi, bawain makanan sama minuman nih buat Afifah. Baik, Umi. Afifah sakit ya? Kok nggak makan bareng? Jangan sok perhatian lah kamu lah. Kamu istri Abah. Bu Darsi bawa makanan kemana ya? Aku harus ikutin dia. Rehan, cuci muka dulu ya. Ini enak banget. Mbok, mau ngapain kesini? Mbok, ntar kalau ketahuan sama Abah, Mbok dimarahin lo sama Abah. Jangan khawatir, Neng. Ini Abah yang suruh. Tapi maaf, Bo nggak bisa bantuin. Non keluar dari gudang. Afifah, kok kamu di sini? Dikurung sama Abah. Emang ada masalah apa lagi sih? Mas Rehan, Abah itu mau nyalonin jadi wakil bupati. Abah mau jaga image, nggak boleh tahu kalau Abah itu poligami, makanya aku ditaruh di gudang. Ada-ada aja si Abah. Udah. Keluar aja kamu. Nggak usah pedulin Abah. Aku yang tanggung jawab. Mas Rehan, udah aku nggak mau buat masalah lagi sama Abah. Biarin aku di sini. Abah maksudnya apa coba? Hah? Ngurung Afifah di gudang. Sekarang Abah ke gudang, lepasin dia. Rehan, kamu apa sih? Kenapa sih kamu ikut campur urusan Abah dengan Afifah mulu? Kamu nggak bisa move on ya, ngelupain Afifah, terus cari yang lain, nggak bisa. Dih, kenapa jadi Rehan? Ini masalahnya ada di Abah. Abah kebanyakan pencitraan, tau nggak? Abah kalau emang mau dipandang baik, nggak gini caranya, Bah. Abah lepasin dia. Atau nggak Abah sekaliannya ceraiin Afifah. Kamu kurang ajar ya, berbanding ngajarin Abah harus begini, harus begitu, ya? Nah, emang Abah perlu diajarin, kayak gitu caranya nggak jelas, tau nggak, Bah? Emang Afifah tahanan apa? Lepasin dia, Bah. Apa? Kamu mau ngapain lagi? Keterlaluan. Astagfirullahaladzim. Diam. Ini kan kasih pelajaran. Rehan, aduh, berhenti ya Allah, berantem melulu. Rehan. Asep. Berhenti. Malah mukulin Rehan wae. Udah dong atuh, jangan berantem wae sama Abah ya. Rehan teh mesti ngerti posisi Abah sekarang. Abah lakukan ini semua demi untuk mendapatkan jabatan. Gitu. Nauzubillah min dzalik, Bah. Abah belum jadi pejabat aja udah ngorbanin istri. Gimana nanti? Abah kebayang nggak kalau Abah udah jadi pejabat? Pasti Abah semena-mena. Rehan mah doanya ya, Abah nggak kepilih. Biar Abah nggak jadi Fir'aun. Diam! Berani kamu ya? Kamu terus-terusan begitu kan? Emang kayak begitu? Lihat aja Abah sekarang. Aduh Abah, berhenti Abah. Kasihan Rehan. Astagfirullahaladzim.
Kakak dia melawan sekali ya dipukulnya. Tonjok Asep. Ulah. Asep. Ih. Rehan udah. Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun Pi. Apaan sih?